Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Oke ya, jadi sebelum nanti saya akan memaparkan materi, saya ucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin atas salah dan khilaf mungkin dalam perbuatan, perkataan, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Oke ya teman-teman, untuk kelanjutan dari pemrograman visual ini kita sudah mulai masuk ke basis data. Jadi koneksi antara Visual Basic 2012 dengan database. Nah, ini untuk database ini saya berharap atau saya asumsikan teman-teman masih mengingat, atau mungkin kalau lupa bisa dibuka lagi catatan pada saat semester 2 dulu. Nah, nanti untuk database koneksi dengan Visual Studio ini nanti saya akan menggunakan dua editor. Jadi kalau dulu semester 2 kalian gunakan database-nya menggunakan HDSQL ya, menggunakan SQL. Untuk yang ini mempermudah kalian, saya akan gunakan Microsoft Access. Cuma nanti setelah kita praktek menggunakan Microsoft Access, nanti saya juga akan mengajarkan untuk mengkoneksikan database menggunakan HDSQL. Jadi mungkin nanti hanya ada beda koneksi saja. Oke, jadi sebelum nanti saya menjelaskan bagaimana cara membuat basis data menggunakan Microsoft Access Database sederhana ya, sambil mereview, jadi biar nanti kalian bisa merefresh kembali di database itu komponennya ada apa saja. Ini saya jelaskan singkat saja karena sudah dipelajari di semester 2 kemarin. Jadi kalau kalian masih ingat, database itu terdiri dari beberapa tabel yang saling berhubungan gitu ya. Jadi dalam satu tabel itu ada baris atau record dan ada kolom atau biasa kita sebut dengan field. Nah, jadi di dalam field ini memaparkan beberapa informasi tentang identitas data dalam tabel. Misalkan saya mempunyai tabel di sini, ada tabel mahasiswa misalkan. Di dalam tabel mahasiswa saya punya field atau kolom NIM, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat dan seterusnya. Itu field. Nah, kalau baris atau record itu adalah datanya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan saya punya tabel mahasiswa, saya punya fieldnya ada NIM, nama, jenis kelamin, misalkan alamat. Nah, itu adalah field. Jadi dicontohkan di sini ya, nama, jabatan, alamat, ini adalah fieldnya atau kolomnya. Nah, komponen database selanjutnya yaitu baris atau kita biasa sebut dengan record. Record itu adalah datanya. Ini biasanya mahasiswa sering terbalik-balik. Jadi kalau kita bicara field atau kolom adalah kolomnya nama, alamat, jabatan. Kalau record atau baris itu adalah datanya. Misalkan namanya Alia, alamatnya di Jalan Diponegoro, jabatannya sekretaris. Itu adalah record atau data. Ini kita merefresh kembali ya. Nah, ini skema dari basis data. Jadi ini contohnya misalkan contoh dari perpustakaan misalkan ya. Jadi ada penerbit, daftar buku, pelanggan, pengarang, toko buku misalkan, ini database toko buku. Jadi database itu adalah kumpulan dari tabel-tabel yang saling berhubungan antara tabel satu dengan tabel yang lain, atau biasa kita sebut dengan relasi antar tabel. Sudah mulai refresh ya. Oke, jadi kalau dulu kita sering membahas dengan database management system atau biasa kita singkat dengan DBMS. Jadi DBMS di sini adalah perangkat lunaknya atau program komputer yang dirancang khusus untuk memudahkan pengelolaan basis data. Jadi misalkan kita membuat relasi basis data yang kita hubungkan atau kita buat dengan editor Microsoft Access dengan SQL, HDSQL atau Navigate atau MySQL. Ini adalah beberapa editor-editor yang biasa kita gunakan untuk membuat basis data. Nah, jadi
database ini kita bisa leluasa mengatur tampilan dengan menggunakan DBMS tadi ya. Nah, ini adalah alur kerja atau skema dari pemrograman database dalam Visual Basic. Nanti akan ada beberapa komponen yang mungkin baru karena kita sudah menghubungkan aplikasi dengan database, sudah aplikatif ya. Kalau dulu semester 2 kan kita hanya membuat databasenya saja tanpa membuat aplikasinya. Nah, sekarang kita membuat aplikasi yang nanti akan terkonek ke database. Jadi di yang alur yang pertama, jadi nanti yang langkah awal dibuat ini bermacam-macam. Ada orang yang membuat databasenya dulu baru nanti aplikasinya menyesuaikan. Ada orang yang membuat aplikasinya dulu baru nanti menyesuaikan, atau dibalik, membuat databasenya dulu baru aplikasi, atau membuat aplikasinya dulu baru basis data. Jadi program aplikasi database bisa menggunakan Access, MySQL, SQL Server, HDSQL, dan seterusnya. Selanjutnya nanti ada database provider. Nah, database provider nanti ada ODBC, ada OLEDB, ada ADODB, ada ADO.NET, dan seterusnya. Itu nanti yang kita gunakan untuk mengkonekkan ya. Nah, lingkungan kerja dari basis data sendiri nanti ada database connector seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi setelah database providernya ini kita buat, ada yang namanya database connector yang menghubungkan antara aplikasi dengan database yang sudah kita buat. Nanti biasa kita gunakan ADODC atau data dan seterusnya. Nah, nanti komponen-komponen dari basis data yang kita buat nanti ada data grid yang biasa kita buat untuk menunjukkan list data satu, seperti tadi record tadi ya, data 1, data 2, atau record 1, record 2. Biasanya kita gunakan data grid atau data list, atau menggunakan combo text box yang digunakan untuk menginputkan, dan seterusnya. Nah, kita mulai dari koneksi Visual Basic dengan database. Jadi kita menggunakan ini ADO Data Control atau ADODC. Jadi komponen ini dapat menghubungkan beberapa komponen yang digunakan untuk mengakses data seperti text box, data grid, nah, atau data grid view, nah, dan seterusnya. Nah, selanjutnya data provider. Nah, kalau yang tadi di skema mungkin masih bingung. Jadi data provider ini bertanggung jawab untuk menyediakan atau menghubungkan koneksi ke dalam database. Nah, ini jadi biasanya kalau ada yang belum berhasil menginstal kan harus minta net framework dulu ya, dilengkapi dengan 2 provider. Nah, ini bisa menggunakan SQL data provider. Ini yang dirancang bekerja dengan SQL. Ada data provider OLEDB yang memungkinkan seperti Access, MySQL, dan Oracle. Oracle ini yang lebih besar lagi. Nah, ini sebelum kita nanti masuk ke Access atau MySQL, jadi sebenarnya ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kalau menggunakan Access itu memang simple, cara koneksinya mudah, tapi seperti yang kita bahas dulu di basis data, jadi kalau kita menggunakan Microsoft Access untuk membuat basis data, data yang ditampung tidak bisa sebanyak MySQL. Nah, ini ada lagi yang lebih besar selain MySQL adalah Oracle. Ini yang lebih besar daya tampungnya daripada MySQL. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing. Nah, setiap data provider ini terdiri dari kelas komponen. Jadi ada object connection yang menyediakan komponen ke database, ada object command yang digunakan untuk mengeksekusi perintah, ada object data reader yang digunakan untuk menyediakan fungsi forward only, read only, record set, dan seterusnya. Ini nanti yang digunakan untuk mengkonekkan dari database ke aplikasi yang kita gunakan. Jadi itu adalah sekilas. Tadi ada data provider, terus ada database connector, nanti yang kita gunakan untuk praktikum. Nah, nanti kita praktikumnya saya akan mencontohkan untuk membuat aplikasi penjualan buku. Nah, nanti saya gunakan yang simple dulu, baru nanti praktikumnya kita terapkan untuk yang lebih komplit. Jadi saya harapkan project-project dari pertemuan-pertemuan sebelumnya tetap kalian simpan, MIDI yang parent, child, halaman utama, halaman anak, halaman induk, itu tetap kalian simpan karena nanti ke belakang itu masih digunakan untuk project-project selanjutnya. Jadi nanti tugas-tugas juga akan seperti itu. Oke ya, nanti kita lanjut di video selanjutnya untuk praktikum.
Oke, saya lanjutkan untuk praktikumnya. Jadi di sini sudah saya sediakan formnya. Nanti silakan dibuat. Ini saya gunakan yang simple saja, hanya ada 2 field atau 2 kolom, yaitu kode jenis dan nama jenis. Nah, ini saya gunakan, nanti saya buat tabel, namanya tabel jenis. Jadi biasanya kalau kita jual beli buku itu kan ada jenis buku, ada mungkin kalau ada keanggotaan ya ada anggota, ada admin dan seterusnya. Nah, ini yang saya contohkan adalah untuk tabel jenis yang terdiri dari field atau kolom, kode jenis dan nama jenis. Nah, jadi konsepnya nanti saya, kalau kemarin kalian buat form misalkan bisa simpan gitu ya, simpan tapi kan hanya disimpan pada grid view saja tanpa disimpan dalam database. Nah, ini kita coba untuk melakukan penyimpanan pada database. Jadi nanti saya menyimpan kode jenis, nama jenis, lalu disimpan gitu ya. Nah, sebelumnya seperti di modul praktikum ini sudah saya jelaskan. Jadi untuk database akses ini nanti syaratnya adalah database akses itu kalian simpan satu folder dengan file Visual Basic. Jadi misalkan di sini saya sudah saya paparkan di modul praktikum. Jadi buat database akses dengan nama jual buku, lalu simpan ke dalam folder tempat kalian menyimpan. Nah, kalian simpannya nanti terserah, misalkan nama foldernya saya contohkan di sini adalah penjualan buku. Nanti di dalam penjualan buku itu nanti silakan kalian masuk ke bin debug. Baru nanti di dalamnya kalian simpan jual buku seperti ini ya, misalkan penjualan buku, folder bin, folder debug, baru nanti kalian save databasenya di situ. Oke, langsung saya contohkan saja biar kalian tidak bingung. Jadi akses itu kalau di komputer kalian sudah terinstall Microsoft Office, pasti sudah ada Microsoft Access, kalian tinggal menggunakan saja. Oke ya, sebelum saya buat, saya harus nyimpan ini dulu, ini tadi belum saya simpan. Oke, saya save dulu, save all, saya simpan dengan nama jual buku gitu ya. Saya simpan di sini project VB jual buku. Oke, save. Oke ya, sudah saya save. Sekarang saya buka Microsoft Access. Oke, Microsoft Access. Oke, ini di belakang saya ada suara-suara lain diabaikan ya, karena WFH, namanya WFH di rumah pasti banyak keluarga. Jadi nama databasenya silakan dibuat, misalkan jual buku. Nah, ini di sini ada browse, silakan di browse di tempat kalian menyimpan file project dari Visual Basic. Saya letakkan di perkuliahan, ada di VB, project VB tadi saya buat. Nah, ini silakan nanti dibuka, tadi ada bin terus debug. Nah, ini jual buku, langsung disimpan saja. Oke, nah ini ya sesuai folder. Kalau sudah silakan di create. Nah, nanti tampilan dari akses akan seperti ini teman-teman. Jadi nanti jangan bingung ya, kalau dulu kalian membuat dengan HDSQL seperti itu, di akses pun bisa menggunakan query, cuma nanti biar lebih mudah karena kita fokusnya bukan di database tapi di aplikasinya. Jadi nanti untuk pembuatan databasenya dipilih yang paling mudah yang mana. Cuma tadi saya sampaikan ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing. Kalau menggunakan MySQL itu jelas ada klien, ada servernya. Jadi ada server lokal yang harus dihubungkan. Kalau akses dia berdiri sendiri. Jadi ya seperti Excel gitu ya, yang diletakkan di folder-folder. Nah, tapi bedanya kelemahannya itu tadi mungkin akan terjadi redundansi dan seterusnya karena datanya akan tersimpan kemana-mana. Oke, kita kembali ke sini. Jadi tadi misalkan create tabel nih ya. Nah, kalau sudah, nanti tampilan awal pasti seperti ini. Kalian klik kanan pada tabel, pilih design view, kasih nama tabelnya. Tadi saya buat sesuai di modul praktikum jenis. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di tabel yang pertama adalah tabel kode jenis.
kode jenis. Nah, nanti silakan tipe datanya disesuaikan teks. Nanti teksnya mau karakter teksnya itu berapa panjang, misalkan jenisnya dikasih misalkan 5 gitu ya, atau 2, terserah, itu tergantung kalian sebagai pengembangnya. Yang kedua ada nama jenis. Nama jenis misalkan teks juga bisa kalian batasi, ini juga terserah kalian mau batasi berapa. Misalkan nama jenisnya saya batasi 50 misalkan. Oke, kalau sudah seperti ini saja, lalu disimpan. Oke, ini sudah tersimpan ya. Oke, kalau sudah tersimpan, kita tutup dulu. Jadi ada kode jenis, nama jenis. Oke, kita tutup dulu. Nah, kalau sudah, kita kembali ke form. Jadi nanti silakan kalian buat form seperti ini. Kalau ingin sesuai dengan modul, saya tidak merubah name. Saya tidak merubah name pada text box, masih sama ya. Name-nya terus name-nya masih text box 1, ini masih text box 2, terus ini button 1 dan seterusnya, button 3, ini text box 3. Nah, ini ya saya tidak merubahnya. Jadi ini data grid view 1. Nah, data grid view 1 dan seterusnya, tidak mengubah apapun. Oke. Di modul praktikum juga sudah saya jelaskan. Ini name-nya tidak saya ubah, textbox 1, textbox 2, textbox 3. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan ke basis data biar nanti terkonek, kita buat yang namanya modul. Nah, untuk membuat modul ini silakan nanti kalian klik project, add modul. Nah, di sini silakan nanti dipilih modul 1 VB kalau sudah di add. Nah, di sini nanti kita ketikkan modul yang digunakan untuk menghubungkan database yang kita buat dengan Visual Basic. Nah, sebelumnya karena nanti kita menggunakan OLEDB, maka perlu diimport dari library-nya. Nah, tinggal ditaruh di atasnya, import system, import system.data OLEDB. Oke ya. Kalau sudah, kita masuk ke modul. Public, ini berarti dia bersifat public, bisa digunakan. Ini nama variabel, bebas kalian bisa menggunakan nama variabel apapun. S OLEDB connection, OLEDB connection itu OLEDB adapter. Jadi kita untuk menghubungkan ya, public dataset, public Jadi untuk pemilihan nama variabel ini bebas, kalian mau buat variabel apa, yang penting bisa memudahkan kalian untuk mengingat ya. OLEDB comment. Nah, seperti ini, jadi biar kalian tahu atau mengingat. OLEDB data adapter, itu tipe data. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita buat fungsi untuk menghubungkan koneksi. Kita beri nama variabelnya koneksi.